Oke, nah kali ini kita akan memasuki materi mengenai persamaan eksponen. Nah, pada persamaan eksponen akan ada 3 bentuk yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai A pangkat fx sama dengan B. Lalu yang kedua A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Dan yang ketiga A kali P pangkat 2x ditambah B kali P pangkat x ditambah C sama dengan 0. Nah, kita bahas satu persatu ya, dari yang pertama. Misalkan dari yang sini. Nah, ketika ada A pangkat fx sama dengan B, maka kita akan ubah si B itu menjadi dengan basis A pangkat N. Maka di sini kita simpulkan nanti fx sama dengan N. Nah, contohnya kita buat. Yang pertama, ketika ada nanti soalnya 2 pangkat 2x kurang 3 sama dengan 16. Maka berapakah nilai x-nya? Nah, jadi gimana cara kita untuk mengubah si 16 ini menjadi bentuk 2 pangkat. 2 pangkat berapa lah 16? Berarti 2 pangkat 4, sehingga ini menjadi 2 pangkat 2x kurang 3 sama dengan 2 pangkat 4. Maka yang ini fx-nya, yang ini n-nya. Maka kita buat kesimpulannya 2x kurang 3 sama dengan 4. Maka 2x sama dengan 7. Maka x-nya sama dengan 7/2. Oke, begitulah dia. Lalu satu lagi contohnya, ketika ada nanti soalnya 3 pangkat min 3x tambah 5 sama dengan 1/27. Oke, berarti ini menjadi 3 pangkat min 3x tambah 5. Nah, 1/27 kita buat basisnya menjadi 3 pangkat berapakah 1/27? Kan 27 3 pangkat 3, berarti 1/3 pangkat 3 jadinya 3 pangkat minus 3. Dari sini kita simpulkan min 3x tambah 5 sama dengan minus 3. Min 3x sama dengan minus 3 dikurang 5, maka min 3x sama dengan min 8, x-nya sama dengan 8/3. Maka inilah cara penyelesaian pada bentuk persamaan eksponen yang pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan B. Kita ubah si B-nya jadi bentuk A pangkat N, maka kita buat nanti kesimpulannya bahwa fx sama dengan N. Oke? Lalu untuk bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, ini proses kerjanya hampir sama seperti yang sebelumnya. Gimana cara kita untuk menurunkan bentuk si B ini menjadi bentuk yang sama seperti yang ini? Maka misalkan contohnya 3 pangkat 2x tambah 5 sama dengan 9 pangkat 2x kurang 3. Nah, lihat, inilah si A-nya, ini si B-nya, ini si fx, ini si gx-nya. Lalu tekniknya yang sebelah sini kita samakan bentuknya, jadi sama-sama dalam bentuk 3 pangkat. Berarti ini jadi 3 pangkat 2x tambah 5 sama dengan 9. Ini kan 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan 2x kurang 3. Nah, yang 3 pangkat 2 ini yang 9 itu kan, tapi kita ubah jadi sama-sama bentuk 3 pangkat. Maka 3 pangkat 2x tambah 5 sama dengan 3 pangkat. Ini pangkatnya jadi kita kalikan jadi 4x kurang 6. Maka kalau sudah seperti ini, berarti ini akan sama dengan yang ini. Maka kita buat persamaannya 2x tambah 5 sama dengan 4x kurang 6. Maka kita peroleh 5 tambah 6 sama dengan 4x kurang 2x. Berarti 11 sama dengan 2x atau x-nya sama dengan 11/2. Oke, begitu dia. Jadi proses kerjanya mirip sama seperti yang ini. Bedanya di sini hanya di ruas kiri yang ada si x. Kalau di sini ruas kanan dan ruas kirinya mengandung unsur variabel x.
Lalu untuk bentuk yang terakhir yaitu A kali P pangkat 2X ditambah B kali P pangkat X tambah C sama dengan 0. Nah, nanti kalau untuk ini teknik pengerjanya adalah kita mengubahnya menjadi bentuk persamaan kuadrat lalu kita faktorkan. Nah, dari situ nanti akan kita peroleh persamaan eksponennya. Nah, misalkan contoh yang pertama, 2 pangkat 2X dikurang 10 dikali 2 pangkat X ditambah 16 sama dengan 0. Berarti kita misalkan saja, misalkan 2 pangkat X sama dengan M. Oke, lalu setelah itu persamaannya menjadi apa? Kalau 2 pangkat X sama dengan M berarti 2 pangkat 2X jadi M kuadrat. Berarti M kuadrat kurang 10M ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Jadi apa kalau kita faktorkan? M kali M kuadrat. Berarti untuk di sini carilah berapa kali berapa. Kalau dikalikan hasilnya positif 16. Lalu kalau dijumlahkan hasilnya minus 10. Berarti minus 8 dan minus 2. Dari sini kita peroleh bahwa M-nya sama dengan 8. Dari sini M-nya sama dengan 2. Nah, kita kembalikan. M tadi kita misalkan dari jadi apa? 2 pangkat X. Ini sama dengan 8. Dari sini 2 pangkat X sama dengan 2. Maka ini menggunakan konsep yang gimana? Sama seperti yang ini tadi kan? 8 kita ubah jadi 2 pangkat berapa? Berarti 2 pangkat X sama dengan 8 itu 2 pangkat 3 berarti. Nah, dari sini kita simpulkan X-nya sama dengan 3. Kalau ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1 berarti X-nya sama dengan 1. Sehingga nilai X yang memenuhi untuk persamaan ini adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Begitu dia. Oke, lalu kita ambil contoh satu lagi. Nah, contoh yang kedua, ketika ada 7 dikali akar 2 pangkat X dikurang 2 pangkat X sama dengan min 8. Nah, untuk mencari nilai X yang memenuhi, nah kita juga gunakan konsep yang sama. Kita misalkan, lihat mana yang paling bisa kita misalkan pilih yang paling terkecil, berarti si akar 2. Kenapa? Karena nanti 2 pangkat X itu dari akar 2 pangkat X dikuadratkan. Maka yang kita misalkan akar 2 pangkat X sama dengan P misalnya. Maka persamaannya menjadi apa? 7P ini dikurang P kuadrat sama dengan min 8. Nah, ini kita buat ke ruas kiri semuanya, jadi min P kuadrat ditambah 7P ditambah 8 sama dengan 0. Kita kalikan negatif, maka jadi P kuadrat kurang 7P dikurang 8 sama dengan 0. Maka inilah yang kita faktorkan, maka kita peroleh apa jadinya? P kuadrat kan? Carilah berapa kali berapa min 8, jika dijumlahkan hasilnya minus 7, berarti minus 8 dengan positif 1. Dari sini kita peroleh P-nya sama dengan 8, ini P sama dengan minus 1. P itu tadi apa? Akar 2, berarti akar 2 pangkat X sama dengan 8. Oke, kalau ini akar 2 pangkat X sama dengan minus 1. Adakah akar 2 dipangkatkan X hasilnya minus 1? Tidak ada kan? Berarti ini tidak ada yang memenuhi atau TM. Nah, kalau ini akar 2 pangkat X sama dengan 8. Akar 2 itu kan 2 pangkat setengah. Berarti jadi 2 pangkat setengah X sama dengan 8. Kita buat sama-sama basis, jadi bentuk pangkat berapa? 2 pangkat. Berarti 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Maka dari sini kita simpulkan setengah X sama dengan 3. Sehingga X-nya sama dengan 6. Maka nilai X yang memenuhi untuk persamaan ini adalah ketika X-nya sama dengan 6. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik anak-anak Miss. Dan kalian nantinya dapat mengerjakan soal mengenai persamaan eksponen menggunakan konsep-konsep yang ada. Oke, see you.